Kalau Ibu Samsidar kelompok berapa ya? Saya kelompok 2, Ibu. Jadi, Iya. Maaf Ibu Dewi, mati lampu ini. Saya cari jaringan ini. Tidak masalah, Ibu. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sebelum buka puasa. Maaf ya, karena jaringan. Iya. Kendala teknis di luar kendali kita itu. Iya. Pas tadi berakhir kegiatannya kelompok kelas 29 langsung mati lampu. Ya. Terus.
Sudah hadir semua Bapak Ibu? Oke, sambil menunggu teman yang lain, dapat kita mulai ya. Sudah ada satu kelompok yang lengkap. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3, Bu. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita presentasi setiap kelompok, ini sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sambil menunggu teman yang lain, Bapak Ibu ya. Untuk hari ini, untuk hari ini ruang kolaborasi Bapak Ibu. Kemarin kan ruang kolaborasi pertama untuk diskusi setiap kelompok. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar kegiatan kita sampai menjelang buka puasa. Saya mohon maaf sekali karena ini ada keterlambatan. Harusnya kita tadi mulai jam 3.15 ya. Tapi karena ada keterlambatan terkait dengan jaringan yang bermasalah, ada 2 HP saya pakai, HP yang satu tidak bisa juga, HP yang satu baru ini bisa. Mudah-mudahan bisa bertahan sampai lampunya menyala Bapak Ibu. Untuk hari ini kan kita akan pelajari ruang kolaborasi kedua di modul 1.1 terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk identitas modulnya itu paket modul paradigma dan visi guru penggerak. Sedangkan modul masih seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Untuk sesi pembelajarannya ruang kolaborasi untuk sesi kedua ini. Jumlah jam pelajaran 3 JP. Kalau 3 JP ini kita mulai jam anggaplah tadi 3:30 kita mulai, kita JP ini 45 kali 3. Ya, 45 kali 3 bisa ya sebelum buka puasa. Tapi enggak apa-apa kalau lancar diskusinya sambil buka puasa sambil selanjutnya kompetensi lulusan yang dituju. Saya perbesar dulu Bapak Ibu ya supaya jelas kelihatan. Guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pelajaran ini yang sangat penting sebagai kita nanti guru penggerak benar-benar akan memahami peran kita dan alasan kita menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian kita nanti sebagai guru penggerak melalui refleksi diri antar dokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri Bapak Ibu demi mendukung pembelajaran murid. Jadi ini kita harus benar-benar mempersiapkan persiapan kita bagaimana kita nanti dapat mendukung pembelajaran murid yang kita hadapi. Kemudian berikutnya capaian modul. Untuk capaian modul, Bapak Ibu, ini calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini.
Jadi ini yang untuk menjadi perhatian kita, bagaimana kita dapat memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan mengkorelasikan dengan pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal yang ada di daerah masing-masing Bapak Ibu. Itu kemudian yang kedua juga kita akan korelasikan dengan sejarah nasional pada saat sekarang ini. Saya yakin Bapak Ibu karena daerahnya kan masing-masing pasti ada adat-adat yang berbeda, walaupun nanti kita akan tampilkan seperti apa. Silakan nanti diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Kemudian calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi ini nanti kita sebagai calon guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimanapun caranya kita harus berupaya mewujudkan sekolah sebagai pusat pengembangan karakter pada murid-murid kita. Untuk capaian khusus modul ada 3 hal, yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran KHD. Kemarin kan sudah kita diskusikan keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kemudian sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Bapak Ibu, agenda kita hari ini itu pembukaan tadi sudah, kemudian refleksi pembelajaran modul, kemudian aktivitas sesi, kemudian review aktivitas pembelajaran, kemudian penutup. Ini untuk agenda kita hari ini. Untuk pembukaan tadi sudah ya Bapak Ibu. Nah ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, kita ini selaku calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Berdasarkan dengan diskusi kemarin Bapak Ibu ya per kelompoknya, ya ini nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Kemudian calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Jadi nanti dalam kegiatannya satu kelompok yang mempresentasikan kelompok lain, kalau misalnya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bisa memberikan masukan atau ada pendapat lain yang bisa disampaikan atau menjadi penguatan, itu silakan Bapak Ibu berikan kesempatan. Nanti masing-masing kelompok ada yang memandu Bapak Ibu ya. Ini untuk pembukaan ini ada ice breaking ya. Bagaimana kalau kita lakukan dulu ice breaking ini supaya kita fokus ya. Mengajak kita fokus dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada yang bisa pandu satu. Tadi ada yang pandu untuk ice breakingnya. Apa silakan. Ya, selamat bergabung Ibu Sri. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa pandu. Ibu Rosma silakan Ibu Rosma. Ya, saya ingin istrikin dengan saya ingin tahu. Ya. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, kanan, kiri. Stop jaringannya Ibu Rosma. Atas bawah saya sudah tahu. Bapak, 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 ibu, 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 bapak, ibu, saya sudah tahu. Ya, Diulang satu kali Bu, kita mundur sedikit di depan laptopnya karena gerakannya tidak terlalu kelihatan. Semua Bapak Ibu ikut ya, kita fokus.
Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, saya sudah tahu. Atas, 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 bawah, 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 atas, bawah, saya sudah tahu. Bapak, Oke. Mama, ya, makasih Bu. Oke, luar biasa. Yang lain nanti ya juga siap untuk itu karena setiap kita akan memulai. Ini cara bagaimana kita mengajak kita untuk fokus di dalam satu kegiatan, Bapak Ibu ya. Seperti tadi Ibu bergerak, semuanya ikut berarti perhatiannya ke sana. Ini salah satu cara bagaimana kita fokus ke dalam satu tujuan. Nah, sekarang kita akan fokus untuk kegiatan kita pada hari ini yang kita akan presentasikan. Baik, saya lanjut lagi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Rosma. Untuk CGP mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait pemikiran KHD dalam konteks lokal sosial budaya di daerah masing-masing. Ya, kalau di daerah masing-masing kan Bapak Ibu berasal dari tempat yang berbeda. Ada kemungkinan sama budayanya, tetapi ada juga yang berbeda. Silakan nanti. Kemudian memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Bapak Ibu itu dipersilakan. Kemudian untuk selanjutnya penguatan nanti akan diberikan setelah dijalankan pada sesi presentasi terkait dengan penerapan pemikiran KHD untuk konteks lokal sosial budaya masing-masing. Kemudian berikutnya penutup. Baik Bapak Ibu, kesepakatan belajar Bapak Ibu ya ini sama kemarin. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi silakan nanti semua berpendapat, menyebutkan nama ya, menyebutkan nama kelompoknya karena saya tulis Bapak Ibu. Kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Artinya, terkadang kita tidak merasa bahwa teman-teman kita berbicara, kita juga berbicara tapi lupa untuk menonaktifkan suaranya ya, kita punya. Jadi itu menjadi perhatian untuk kita semua Bapak Ibu. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kita santai saja Bapak Ibu. Nah ini presentasi kelompok. Ada sebagai presenter ya, yang berperan mempresentasikan hasil kelompok, ada pemberi tanggapan, yang berperan memberikan tanggapan positif terhadap hasil presentasi kelompok lain, ada penanya, ada penjawab, kemudian ada notulen. Karena ini kan hanya cuma 3, ada yang 4 dalam satu kelompok, boleh tugasnya 2 ya, boleh 2 atau 3, saling membantu lah menjadi sebagai penguatan. Nah, untuk presentasi kelompok, setiap kelompok itu masing-masing adalah 30 menit, Bapak Ibu. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, 7 menit untuk tanya jawab. Presenternya mempunyai waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Penanggap mempunyai waktu 8 menit memberikan tanggapan positif dari hasil presentasi kelompok lain. Kemudian penanya silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain dan dijawab oleh penjawab dari kelompok presentasi. Apabila ada sisa waktu, anggota lain boleh memberikan pertanyaan, boleh juga memberikan penguatan kepada kelompok lain atau tambahan dari jawaban dari kelompok tersebut. Jadi itu mungkin yang sempat saya stop share ya Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu, Ibu Resti, selamat bergabung Ibu Resti. Saya ambil gambar dulu Bapak Ibu ya, mumpung ada semua bergabung untuk kelompok kita. Mana Ibu? Oke, 1, 2, 3. Saya simpan dulu.
Oke, Bapak Ibu. Ini untuk presentasenya apakah diurut sesuai dengan urutan kelompok atau ada yang duluan ingin presentasikan? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah dimulai kelompok satu? Bisa Ibu, tapi saya ini yang baru bergabung, Ibu Resti. Kalau Ibu Irmayani belum bisa bergabung karena jaringannya tidak bagus, Ibu. Oke, yang lengkap dulu yang lengkap. Kelompok berapa yang lengkap? Kelompok 2 mungkin. Kelompok 3, Bu. Kelompok 2. Ibu, Kelompok 2 siap. sudah lengkap? Sudah iya. Oke, kita kelompok 2 dulu Bu ya, baru kelompok 3. Karena kelompok 1 masih ada teman yang jaringannya tidak bagus, itu dimaklumi Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan, ada tadi saya sampaikan ada sebagai presenter, ada sebagai penanya, ada sebagai penulis, ya. Kemudian teman yang lain dari kelompok lain silahkan bertanya dan boleh memberikan penguatan. Silahkan untuk kelompok 2. Mohon diperkenalkan nanti namanya semua, nama kelompoknya. Silakan Pak. Saya Bu Samsidar. Iya. Bikin dulu suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu fasilitator kelas 30. Yang saya hormati Ibu Bapak pengajar praktik serta teman-teman calon guru penggerak angkatan 10 kelas 30 di Kabupaten Bulukumba. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu di ruang virtual ini dalam rangka membahas berbagai macam hal terkait dengan materi kita hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan untuk semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi diskusi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya selaku moderator Aris Wahyudi Ali dari SMA 16 Bulukumba. Kemudian yang kedua Ibu Samsidar SPD dari SMA 15 Bulukumba selaku pemateri dan penanggap. Dan yang ketiga adalah Ibu Nirwana dari TK Aisyah Bustanul Afal, Kampung Baru sebagai notulen. Baiklah Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman saya, Ibu Samsidar, untuk menyampaikan materi tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, apakah share screen-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, mantap. Oh iya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Haja Andi Astati, Ibu Hadirah, Ibu BP dan Bapak Amran Jabal. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bulukumba akan mempresentasikan
konteks sosial kultural daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Moderator Pak Aris, bahwa kami itu beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Pak Aris Wahyudi Ali dari SMA 16 Bulukumba, Ibu Nirwana dari TK Isya Bustanul Aflah Kampung Baru, dan saya sendiri Syamsidar dari SMA Negeri 15 Bulukumba. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah kekuatan konteks sosial kultural daerah. Kemudian yang kedua adalah konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan sosio-kultural daerah setempat. Kemudian yang ketiga adalah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang kami lakukan kemarin, kami sudah menyepakati bahwa kekuatan konteks sosial kultural yang ada di Kabupaten Bulukumba yang kami pilih adalah tari salonreng. Tari salonreng merupakan tarian yang berasal dari daerah Arah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Kata salonreng sendiri berasal dari bahasa Konjo yang bermakna berkumpul untuk memberi restu pernikahan. Tari ini sering ditampilkan pada pesta perkawinan dan upacara adat lainnya. Terdapat beberapa gerakan inti dalam tari salonreng, yaitu angale bunga yang bermakna ungkapan rasa bahagia, appatara artinya menerima, appatumpu bermakna membuang ego, angale ati-ati bermakna ketaatan, Annepo menjaga keharmonisan, dan Akkaleo yang bermakna bersama dalam suka dan duka. Tari salonreng diiringi oleh musik dan lagu salonreng. Setiap bait dalam lagu salonreng membawa pesan kehidupan. Lagu ini terdiri dari 5 bait, di mana bait pertama itu berbunyi bunga baluru nuteteng, tajuk tonjang nusoyang, bunga rambeng mak dongko risimbolenna, yang artinya bunga mekar kau pegang, bunga tanjung kau ayunkan, bunga rambeng tertancap di sanggulmu, yang bermakna menyatakan pujian pada penari salonreng. Pada bait kedua berbunyi mak londre-londre dipaya nanukana risoknaya, sungguh ko antu katutui matenea, yang artinya berbondong-bondong ke utara, berkata pada mimpi, sungguhlah menjaga keharmonisan, yang bermakna bahwa bagi mereka yang mensyukuri nikmat Tuhan akan bahagia di hari kemudian. Pada bait ketiga berbunyi nampanna naung ributta, nanapasang anrongku, empo kotuna sidongko kamase-mase, yang artinya baru turun ke tanah lalu orang tuaku berpesan, bersusah-susahlah bersama dalam kemiskinan, yang bermakna mengungkapkan pesan orang tua atau leluhur kepada anak generasi mereka agar bersifat hati-hati dan mawas diri dalam hidup. Pada bait keempat berbunyi pawangi anak riboko, pasangi anak tanjari, jagailah lo ada patu rioloannu, yang artinya sampaikanlah kepada pendahulu, sampaikan kepada keturunanmu, jagalah etikamu, yang bermakna pesan seorang orang tua, terkhususnya seorang ibu kepada anaknya, bahwa setiap engkau bepergian jagalah norma susilamu. Kemudian pada bait terakhir berbunyi apa inrannu rianja tukaranwari akhira nanu bokoi anak bandri bulaennu, yang artinya apa saja hutangmu yang akan kau tukarkan di akhirat sehingga kau meninggalkan anak kesayanganmu. Yang ini bermakna bahwa mengungkapkan pesan berupa pengingat sebelum ajal kematian tiba. Selanjutnya adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat anak yang samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam tari salonreng sendiri terkandung makna religius, kerjasama,
kolaborasi, kecintaan kepada budaya daerah, mandiri, dan kreativitas. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam tari Salonreng yaitu religius, di mana dalam tari ini terkandung makna rasa syukur kepada Tuhan, ketaatan dan kejujuran, memegang teguh norma dan nilai-nilai agama. Yang selanjutnya adalah nilai kerjasama dan kolaborasi. Bagaimana kerjasama dan kolaborasi para penari dan pengiring musik dalam membawakan tari Salonreng. Yang ketiga adalah kecintaan akan budaya daerah. Dalam kegiatan ini akan tumbuh rasa kecintaan terhadap budaya daerah. Yang keempat adalah kemandirian. Bagaimana penari dan pengiring bertanggung jawab akan perannya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Bagaimana penari dapat menyesuaikan tarian dan musik yang ada. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Bagaimana kreativitas penari dalam menampilkan tari Salonreng. Dan yang ketiga adalah bagaimana penguatan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid. Jadi untuk kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid itu sesuai dengan dimensi pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang dapat diimplementasikan di sekolah atau di kelas, yaitu sebelum berdoa sebelum memulai pembelajaran, pelaksanaan literasi Al-Quran, dan pelaksanaan 3S, senyum, salam, dan sapa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang bersifat mempertahankan identitas budaya leluhur. Implementasi dalam kelas yaitu perwujudan hasil karya murid yang beragam. Jadi banyaknya keragaman hasil karya murid dan itu harus kita hargai oleh guru. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong, melaksanakan kegiatan secara bersama-sama. Dalam kelas dapat kita implementasikan dalam kegiatan diskusi kelas dan kerjasama dalam melaksanakan tugas piket. Yang keempat adalah mandiri. Mandiri artinya bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, murid mengikuti seluruh proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah bernalar kritis, artinya kemampuan memproses informasi. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat dengan mudah memproses informasi sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan maksimal. Kemudian yang keenam adalah kreatif, artinya mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Dalam proses pembelajaran, murid mampu menghasilkan karya yang orisinil. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Jadi itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Bapak Aris Wahyudi. Presentasinya tadi jangan di stop ya Bapak Ibu, nanti ada yang ingin bertanya melihat dari slide yang mana yang mau dikomentari, tetap dimasukkan situ. Iya, siap. Presentasinya tadi. Oke, akan dilanjut, dipimpin. Ya, terima kasih pada Ibu Samsidar, guru pemateri yang telah memaparkan materi kelompok kami terkait dengan daerah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini adalah tari Salonreng yang berasal dari Ara, Kecamatan Pontomahari, Kabupaten Bulukumba, yang telah diaplikasikan, diperkenalkan kepada anak peserta didik kita, baik itu di tingkat SMP, SD. Lanjut, dari penjelasan Ibu Samsidar tadi,
saya persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin saran-saran yang akan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, saya persilakan dengan hormat. Dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau ada pertanyaan atau ada saran, ya, saya persilakan. Bagaimana Ibu? Ada? Tabib. Iya, saya persilakan kepada Ibu Sri Raja Awang. Tabib Pak, kita buka slide yang setelahnya ini, slide yang tari salonreng tadi. Lebih Pak lagi. Yang baik-baik tadi. Oh iya. Zoom sedikit. Ya, maaf Ibu. Tunggu. Baru masuk Ibu. Minta maaf. Bisa kita zoom sedikit Bu. Sudah besar ini, sudah diperbesar ini Bu. Oh iya. Iya. Nama kelompoknya Bu Sri. Itu yang di bawah Bu, yang 84% kita geser ke kanan supaya. Di slide show iki Bu. Di slide show iki Bu. Ya. Ya. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Nah ini terus terang ini saya orang Bulukumba, tetapi saya baru ini mengetahui bahwa ini ada ternyata tari salonreng. Mungkin karena saya tidak sekolah SDK di sini atau ya, jadi alhamdulillah ini sungguh sangat bagus ya Bu. Pak dari ini yang saya selalu dengar ini, selalu yang saya Pawangi anak Pawangi anak Riboko. Iya. Ini baru turun ke tanah, lalu orang tuaku berpesan bersusah-susahlah bersama dalam kemiskinan. Nah, ini. Iya. Contohnya yang seperti bagaimana itu Bu? Apakah contohnya ketika mereka pergi merantau, karena kan di daerah Araku dengar itu banyak sekali orang yang pergi merantau. Apakah budayanya memang khusus untuk orang merantau inikah atau bagaimana? Gitu Bu. Apa? Ya, jadi terima kasih pertanyaan dari Ibu Sri. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain kalau masih ada yang mau ditanyakan sambil kita mempersiapkan jawaban dari pertanyaan dari Ibu Sri tadi. Kalau masih ada. Dijawab dulu sambil teman iya, lain nanti. Mungkin saya persilakan kepada Ibu Samsiar.
Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah dikemukakan tadi atau disampaikan tadi dari Ibu Sri Raja Awang tentang makna pada lagu Salonreng di bait ketiga ya Bu ya. Nampa manaun ributa nana pasanga anrongku empo kotuna sidongko kamase-mase. Jadi pada lagu Salonreng ini bermakna bahwa sebagaimana kita bersama bahwa daerah timur Bulukumba atau daerah pesisir itu merupakan daerah penghasil perahu pinisi. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar penduduknya itu adalah perantau. Jadi pada lagu ini itu seorang orang tua khususnya adalah ibu, dia berpesan kepada anaknya bahwa dimanapun engkau berada, jagalah selalu norma susilamu. Sama dengan pepatah mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan kalau kita kaitkan dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu erat kaitannya dengan kodrat alam. Karena keluarga merupakan tempat pertama untuk menanamkan karakter, dan di dalam agama Islam sudah dikemukakan bahwa ibu adalah madrasah pertama untuk menempuh pendidikan, terutama pendidikan karakter. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, saya kembalikan ke Ibu Sri Rajawang. Bagaimana dari jawaban dari Ibu Samsidar terkait dengan makna dari bersusah-susah dahulu dalam kemiskinan. Iya. Ini dari segi kerja Ibu, karena kalau orang-orang Ari itu kulihat dia lebih ke kerja pinisi begitu, artinya kalau dia bekerja artinya dia mendapatkan hasil, dan dari perantauan pun mereka itu pinisi juga yang dia kerja. Oh iya, makasih, saya mengerti nih Bu. Ya, terima kasih. Masih ada dari kelompok lain yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu Niswati. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari kelompok mana? Dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 Bu. Menanggapi sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Samsidar tadi, bahwa tari Salonreng ini sangat erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, seperti apa sih Bu bentuk atau nilai-nilai yang dapat menguatkan karakter peserta didik baik untuk dirinya ataupun dalam kehidupan masyarakat? Jadi bagaimana bentuk nilai-nilai yang menumbuhkan karakter peserta didik kita baik untuk dirinya maupun dalam kehidupan masyarakat sehubungan dengan filosofis dari tari Salonreng ini. Seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Ibu Niswati tadi terkait seperti apa nilai-nilai yang dapat menguatkan karakter peserta didik. Jadi nilai-nilai apa yang ada dalam tari Salonreng ini yang bisa diambil dan dapat menguatkan karakteristik peserta didik, baik itu sebagai peserta didik maupun di dalam masyarakat. Mungkin begitu Bu. Iya Pak. Sudah boleh dijawab? Laris, bisa dijawab? Sudah bisa menjawab Pak? Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Niswati. Jadi nilai-nilai apa yang terkandung dalam tari Salonreng yang dikaitkan dengan
karakter peserta didik, baik itu dia sebagai siswa maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada dari gerakan inti tari Salonreng sendiri saja itu sudah terkandung makna penanaman karakter baik kepada peserta didik kita. Itu yang pertama dalam gerakannya itu ada gerakan yang diberi nama itu angale ati-ati atau ketaatan. Jadi di sini itu mengajarkan tentang bagaimana kita taat kepada Tuhan yang Maha Esa, taat dan ketaatan kepada orang tua. Jadi itu nilai yang bisa ditanamkan kepada siswa kita. Kemudian bisa saya tambahkan ya? Iya, boleh Ibu Nirwana ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya cuma mungkin menambahkan tentang nilai yang terkandung di sini dari tari Salonreng yang berhubungan dengan peserta didik baik secara individual sebagai anggota masyarakat. Di mana kita ketahui bersama ya bahwa di sini dengan tari Salonreng ini kita mengajarkan kepada anak itu bagaimana dia bisa bekerja sama dalam menari ini. Tentu saja dengan bekerja sama ini kita sudah bisa menumbuhkan nilai-nilai gotong royong ya dalam diri anak diri pribadi peserta didik. Kemudian tentu saja ini sudah berkaitan juga dengan bagaimana dia menjaga rasa bagaimana dia bekerja sama dalam sebagai anggota masyarakat, dan mungkin ini bisa dibawa ke lingkungan masyarakatnya sebagai anggota masyarakat dengan kerjasamanya ini. Mungkin seperti itu Ibu tambahannya dari saya. Terima kasih. Ya Bu, terima kasih atas penjelasan Ibu Samsinar dengan Ibu Nirwana. Saya rasa sudah cukup, tapi saya masih ingin menambahkan lagi sedikit pertanyaan Ibu. Silakan Bu. Jika ya sudah jelas tadi bahwa untuk menanamkan karakter, menguatkan karakter peserta didik adalah dengan menumbuhkan rasa kerjasama atau gotong royong. Nah, pengimplementasiannya ini terhadap misalnya kita kaitkan dalam kurikulum pelaksanaan kurikulum di sekolah, seperti apa Ibu, seperti apa Bapak Ibu pengimplementasiannya terhadap kurikulum yang kita laksanakan di sekolah? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan lanjutan ya, seperti apa bentuk implementasi tari Salonreng ini bagi peserta didik di sekolah? Bagaimana bentuk implementasinya atau pelaksanaannya? Mungkin begitu. Ya, silakan dijawab Ibu Samsidar atau Ibu Nirwana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun implementasi pelaksanaan tari Salonreng itu di kelas, kalau kita kaitkan dengan kerjasama, contohnya adalah sebagaimana pada penerapan kurikulum Merdeka, yaitu peserta didik merupakan fokus dari pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak lagi berfokus kepada siswa, di mana dalam proses pembelajaran peserta didik itu kadang melakukan diskusi kelompok, dan dalam diskusi kelompok itu diperlukan adanya kerjasama dari setiap anggota kelompok. Tidak hanya 1-2 orang di dalam kelompok tersebut yang aktif dalam berdiskusi, tetapi semua anggota kelompok harus berpartisipasi aktif agar tujuan pembelajaran yang diharapkan guru pada saat mengajar itu bisa tercapai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga mungkin sedikit menambahkan bahwa bentuk implementasi tari Salonreng ini dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan SD, kemarin saya sempat berdiskusi dengan Bu Nirwana, di TK itu sudah ada namanya ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu bisa dimasukkan ini tadi, artinya anak-anak diajar untuk menari. Kemudian di tingkat SD, SMP pun begitu.
kita di SMP SMA itu kan sudah ada proyek penguatan profil Pancasila, dan di temanya itu ada kalau bukan 89, dan untuk tari Salondreng ini masuk dalam tema kearifan lokal. Jadi tema kearifan lokal yang terdiri lagi dari beberapa dimensi dan subelemen. Saya kira mungkin begitu. Jadi bentuk implementasinya itu bisa di ekstrakurikuler maupun dalam tema-tema profil penguatan profil Pancasila. Jadi anak-anak diajarkan untuk menari. Saya kira mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Niswati. Ya, terima kasih Bapak Aris sama Ibu Samsidar. Saya kira sudah cukup jelas ya apa yang Bapak Ibu jelaskan. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kegiatan diskusinya Pak, lanjut ke kelompok lain. Di akhir Oh ya Bu, ya. Jadi disimpulkan Bu atau langsung? Boleh, ada penguatan kesimpulan baru langsung ditutup. Oh ya, jadi sebelum sesi diskusi ini ditutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Yang pertama itu adalah kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di daerah kami, yaitu Salondreng, tari Salondreng yang berasal dari daerah Ara, Kecamatan Bontobari, Kabupaten Bulukumba. Kemudian tari Salondreng ini terdapat pesan moral dan karakteristik yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan penguatan karakter. Dan karakter-karakter yang bisa terbentuk dari pengaplikasian tari Salondreng ini sudah jelaskan tadi. Yang pertama itu bisa beriman bertakwa, kemudian kerjasama atau kolaborasi, cinta kepada budaya daerah, mandiri, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi saya kira mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesempatan untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop share. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, luar biasa Pak untuk presentasenya. Kemudian kita lanjut ke ini pas lewat 3 menit ya Pak waktunya. Kita lanjut ke kelompok 3 tadi ya, yang siap. Kelompok 3. Maaf kelompok 1 ya, karena tadi terlambat anggotanya lengkap, maka sudah dipersilakan tadi kelompok 3. Silakan Bapak Ibu, kelompok 3, diperkenalkan masing-masing tugas anggotanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Yang saya hormati Ibu Fasilitator Haji Andi Astati. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu CGP yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Niswati sebagai moderator dari kelompok 3 di kelas 1030 ini. PGP Angkatan 10 akan memandu kegiatan presentasi dari kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Ibu Rosma, kemudian Ibu Sri Rajawang, dan Ibu Andi Alfira. Yang bertindak di sini sebagai moderator adalah saya sendiri, kemudian sebagai notulen, yang bertindak sebagai yang membawakan presentasi adalah Ibu Rosma, kemudian yang bertindak sebagai penjawab adalah Ibu Andi Alfira, dan sebagai notulen adalah Ibu Sri Rajawang. Baik Bapak Ibu, untuk lebih mengefisiensikan waktu, baik kita mulai kegiatan diskusi ini. Adapun kegiatan pada sesi ini adalah untuk bertujuan untuk mempresentasikan hasil
menemukan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara untuk penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada Ibu Rosma untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kepada Ibu Rosma saya persilahkan. Hormat. Tolong bagikan layarnya dulu, Bu. Oh iya, Bu. Sudah jelas, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan mengenai pemikiran Kiai Haji Dewantara yang diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya di Bulukumba. Adapun di dalam kelompok ini terdiri dari 4, yaitu Ibu Nisma Alfi SPD, saya sendiri Rosma SPD, Andi Alfira SPD, dan Sri Raja Awang SPD. Adapun nanti lagi, iya. Adapun panduan materi presentasi pada pagi hari ini, step 1. 1. Apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Step 2. Bagaimana pemikiran Kiai Haji Dewantara dapat dikontekskan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Step 3, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Dewantara, pembiasaan budaya gotong royong. Pembiasaan gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu bentuk kerjasama orang-orang terdahulu, di mana mereka yang membantu apabila ada pekerjaan yang akan diselesaikan dengan tujuan agar efisien dalam penggunaan waktu dan menjalin kekerabatan antara sesama. Namun hal ini sudah hampir terlupakan oleh peserta didik, di mana setiap sekolah yang biasanya saling membantu dalam menjaga kebersihan sekolah. Namun pada saat sekarang banyak dilakukan oleh cleaning service. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan kembali semangat gotong royong di sekolah. Yang kedua, pembiasaan kata positif iye dan penghapusan kata negatif atau bajingan atau anjay. Kata iye saat menjawab atau mengiyakan perkataan orang yang sedang berbicara atau bertanya kepada kita, itu merupakan salah satu kebudayaan orang Bugis. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kesopanan saat berbicara. Pada saat dikala iye jarang digunakan oleh peserta didik dan dapat menjadi kata-kata yang dianggap gaul seperti oke bro atau asyik dan lain-lain. Sering berjalannya waktu dan kemajuan teknologi
Kenapa ini? Ini mana? Kemajuan teknologi sehingga penting bagi guru untuk menerapkan kata-kata positif dan menghapuskan kebiasaan peserta didik menggunakan kata-kata negatif agar kearifan lokal dan nilai kesopanan orang Bugis tetap terjaga. Yang ketiga, penggunaan Anda tidak dapat mengetikkan audio prestasi orang lain. Budaya Mapatabe. Bagi orang Bugis, budaya Mapatabe tunduk saat berjalan di depan orang lain. Itu merupakan salah satu bentuk sikap penghormatan dan kesopanan yang diajarkan sejak zaman dahulu. Namun di zaman sekarang, budaya tersebut sudah terlupakan dan tidak dikenali oleh peserta didik. Oleh karena itu, penting bagi guru khususnya di daerah Bugis untuk kembali mengenalkan kepada peserta didik budaya Mapatabe tersebut. Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. 1. Melestarikan budaya memakai pakaian adat kajang atau baju hitam pada hari-hari besar seperti hari lahir Kota Bulukumba. 2. Pembelajaran bahasa daerah kembali diterapkan dan konsisten dari kelas 1 sampai kelas 6. 3. Membiasakan peserta didik membaca Al-Quran melalui program literasi Al-Quran setiap akan memulai pelajaran di kelas. 4. Melatih peserta didik untuk berbicara di depan umum melalui program kultum. Satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya atau gotong royong. Implementasi di sekolah atau di kelas. 1. Berkolaborasi dalam pembelajaran. 2. Peka terhadap lingkungan sekolah. 3. Rela berkorban. 4. Peduli terhadap sesama. 5. Tolong menolong. Adapun harapan kami yaitu guru dapat memberikan pendidikan gotong royong melalui berbagai macam kegiatan sosial budaya di sekolah untuk menghasilkan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Ya, itulah tadi hasil presentasi kelompok 3. Kami akan mengembalikan kepada moderator. Thank you. Thank you. Jangan dihentikan presentasinya ya Bapak Ibu. Siapa tahu ada di slide mana yang mau ditanyakan teman yang lain. Ada Ibu Dewi. Ini sebenarnya belum dipersilakan bertanya ini Bu. Izin bertanya. Ya. Unmute suaranya. Oh ya maaf Bu, saya tadi lupa mengaktifkan mic-nya. Ya baik Bapak Ibu, dengan selesainya presentasian kami sampaikan yang disampaikan oleh kelompok kami yaitu Ibu Rosma, saya persilahkan kepada kelompok lain yaitu kelompok 1 dan 2. Mungkin ada yang bisa ditanggapi, saya persilahkan ya kepada Ibu Dewi Lestari, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini materi yang disampaikan oleh pemateri kelompok 3, dalam hal ini Bu Rosma, sangat luar biasa. Tadi saya mendengarkan pemaparan materinya mengenai penggunaan atau mengucapkan kata-kata gaul yang sering diucapkan oleh para pelajar di sekolah. Saya mengajar di SMA dan saya sebenarnya sangat merasa risih pada saat mendengarkan anak-anak ini menggunakan kata anjay, anjir, yang saya sendiri tidak tahu apa maknanya. Ada beberapa bro, pokoknya banyak kata yang saya sendiri tidak tahu apa maknanya karena memang tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Dan mungkin mereka juga tidak tahu apa maknanya, tapi mereka suka mengucapkan kata tersebut. Nah di sini
saya ingin bertanya kepada Ibu pemateri, kira-kira kiat apa sih yang bisa kita lakukan seorang pendidik agar kata-kata gaul ini itu tidak diucapkan lagi oleh para peserta didik? Karena saya sudah berulang kali menyampaikan kepada mereka dengan cara yang sangat halus agar kata-kata ini tidak diucapkan lagi, tapi ternyata itu tidak didengarkan oleh mereka. Di tempat lain mereka masih mengucapkan kata-kata itu. Jadi supaya kata ini berhenti digunakan di sekolah oleh peserta didik, itu kira-kira apa kiatnya, Ibu Rosma? Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Sangat bagus sekali atas pertanyaannya. Memang seringkali kita menjumpai anak-anak sampai saat ini saja, sekalipun itu sudah kita sampaikan atau kita dampingi, masih saja seperti itu. Jadi bagaimana dengan Ibu Rosma? Mungkin bisa dijawab atas pertanyaan Ibu Dewi. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun cara untuk supaya anak-anak itu tidak mengucapkan kata-kata itu, kita harus selalu memberikan perhatian, pendekatan dengan menggunakan perhatian khusus. Dengan kita memberikan kata, kalau memberikan seperti kata seperti anjay atau oke bro, itu merupakan sikap yang tidak terpuji, yang tidak disukai oleh teman, tidak disukai oleh banyak orang. Jadi itu cara menanamkannya dengan cara selalu anak itu mau dirangkul, dikasih pengertian. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, bagaimana dengan Ibu Dewi atas jawaban yang disampaikan oleh Ibu Rosma? Ya baik, jawabannya oke Ibu, saya setuju. Tapi ini kan nggak mungkin lah saya melakukan pendekatan pada setiap anak. Karena saya cuma mengajar di kelas 12. Sementara bukan cuma kelas 12 saja yang menggunakan kata-kata gaul ini. Di kelas 10-11 juga mereka kerap menggunakan kata-kata itu. Kira-kira yang secara umumnya yang bisa langsung disampaikan ke seluruh peserta didik itu apa? Kan kalau dikatakan pendekatan, nggak mungkin ya saya ke kelas 10 dulu, ke setiap orang nggak mungkin. Jadi secara umumnya itu apa sih usaha yang bisa kami lakukan supaya mereka langsung paham secara keseluruhan. Seperti itu, Ibu. Ya, bagaimana dengan Ibu Sri Raja mungkin atau Ibu Andi Alfira bisa menambahkan mungkin atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dewi? Mungkin ada tambahan jawabannya. Baiklah, menurut saya di sini pentingnya itu penanaman moral sejak dini, karena kan saya kan guru SD, jadi di SD itu kita menanamkan nilai-nilai moral yang sejak dini. Misal kalau kita mendengar anak-anak kita berkata seperti itu, kita bertanya, "Nak, tahu apa artinya itu?" Kan mungkin berbeda kalau Ibu Dewi kan di SMA, kalau di SD kayak saya, kita seperti yang dikatakan Ibu Rosma tadi, kita butuhkan adalah pendekatan. Kita bertanya, tahu nggak artinya kata anjay ini? Apa sih manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, tidak usah, Nak. Kan kita tidak tahu artinya, seperti itu. Mungkin seperti yang Ibu Rosma katakan tadi, dibutuhkan pendekatan yang lebih kepada anak itu. Kan sebagai guru, tidak mesti kita bilang, tidak mungkin saya mengadakan pendekatan satu persatu. Sebagai guru kan pastinya kita butuh pendekatan kepada siswa. Walaupun mungkin di tingkat SD, SMP, SMA, kita itu perlu pendekatan yang lebih seperti itu. Ya. Bisa ditambahkan, Bu? Oh ya, saya persilakan kepada Pak Aris untuk mungkin bisa menambahkan dari jawaban yang disampaikan oleh Ibu Andi Alfira. Iya, terkait dengan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dari pertanyaan Ibu Dewi, bagaimana kemudian karakter anak didik kita ini bisa ditumbuhkan ke arah yang lebih positif, yang sebenarnya memang sekarang ini kita krisis moral. Di mana peserta didik kita memang karakternya itu sudah berubah. Beda katanya orang-orang dulu itu karakternya bagus-bagus.
menurut saya pendidikan karakter ini kan sebenarnya bukan hal yang mudah untuk kita ubah. Tentunya harus berjenjang dan tentunya pendidikan karakter ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh guru dalam hal ini sekolah, tetapi harus ada kolaborasi antara orang tua di rumah dan kita tenaga pengajar di sekolah. Kemudian pendidikan karakter ini juga harus berjenjang, mulai dari tingkat TK, kemudian SD, SMP, SMA itu memang harus betul-betul ditanamkan sejak dini. Seperti halnya di Jepang itu, Bu, pendidikan karakter itu, karakter dan budaya itu dipelajari di bangku kelas 1 sampai 3. Jadi dia memang betul-betul menanamkan nilai karakter sejak dini. Karena kalau umpamanya karakter ini hanya setelah dewasa baru kemudian kita mau merubahnya, ini sangat sulit. Jadi pendapat saya itu, Bu, harus ada kolaborasi antara orang tua dengan guru serta pendidikan karakter yang berjenjang mulai dari tingkat sekolah paling bawah sampai kepada tingkat sekolah yang paling tinggi. Mungkin seperti itu. Iya. Bagaimana dengan Ibu Dewi atas penjelasan dari Pak Aris? Terima kasih atas jawabannya. Saya sudah bisa menerima. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Dewi. Bagaimana dengan kelompok 2? Mungkin ada yang bisa ditanyakan atas presentasi yang disampaikan tadi? Atau mungkin sudah cukup, bagaimana Bapak Ibu? Apa masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hasil presentasi dari kelompok kami? Kalau cukup ya, kita persilahkan lagi, kita akhiri diskusinya untuk kelompoknya, nanti diserahkan ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 1. Silakan akhiri dulu diskusinya. Oh iya, baiklah Bapak Ibu, setelah selesainya presentasi dari kami, kemudian ada pertanyaan dari Bu Dewi tadi yang sempat ditanyakan. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa sih akibat dari pengaruh, apa yang mengakibatkan adanya pengaruh tadi dari istilah-istilah yang disampaikan oleh anak-anak tingkat SMA tersebut. Ini disebabkan karena adanya perkembangan zaman yang mungkin mempengaruhi tingkat lingkungan pergaulan anak-anak kita. Jadi sedikit banyak akan berpengaruh terhadap karakter peserta didik kita, termasuk anak-anak SMA yang memang sangat sulit untuk kita rubah karakternya. Ini sangat berhubungan dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantara juga, yang termasuk dengan kodrat yang masuk dalam kodrat Saman, nilai kodrat Saman. Kita juga tidak bisa serta-merta untuk merubah nilai-nilai karakter dari anak-anak kita yang sudah beranjak dewasa. Yang perlu ditanamkan adalah bagaimana mengarahkan pada pengendalian diri mereka supaya tetap pada koridor yang lebih positif, sehingga mereka tumbuh dengan sendirinya kesadaran untuk merubah hal-hal tersebut. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap plus dulu untuk kelompok 3. Kelompok kenapa Ibu Samsidar? Resin. Ada yang ingin disampaikan, Bu? Bu, saya cuma mau kasih emot tepuk tangan di sini, cuman yang terpencet angkat tangan. Oh ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, luar biasa Bapak Ibu presentasinya. Sekarang yang terakhir itu kelompok 1. Silakan Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok kami yaitu kelompok 1 untuk memaparkan apa hasil diskusi kami kemarin. Dan sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Fasilitator, kemudian yang terhormat Bapak Ibu CGP, terima kasih partisipasinya ini. Yaitu tentang 3 poin, 3 hal. Kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sendiri. Nggak di dulu Bu, nggak di-share presentasinya, nggak di-share. Nggak Ya, muncul. tapi Ibu Dewi Lestari bisa mungkin di presentasinya dimunculkan. Bagaimana Ibu Dewi? Ya, tunggu dulu. Presentasinya dulu, baru kita klik ini tanda panah di bawah. Buka dulu PowerPoint-nya. Lalu klik tanda panah di bawah. Kemudian ada kelihatan window. Sudah muncul gambar di situ, Bu. Kita klik saja. Tapi Ibu Dewi Lestari bisa akan mikrofonnya atau di share sama teman yang lain, bisa membantu untuk men-sharekan. Kan tidak bisa juga ini terkonek. Tunggu Bu ya. Saya kirim dulu. Sampai Ibu Irmayani, pokoknya sudah saya kirim tadi. Sampai Ibu Irmayani bisa dikirimkan di situ. Ya, siap Ibu. Saya belum. Nggak bisa ya, di laptopku ini. Ya, tunggu. Sudah bisa. Oke. Oke. Kalau begitu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu pemateri untuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ini, Bu? Waalaikumsalam. Jelas dan cantik kelihatan. Ini baik, hasil diskusi kelompok kami kemarin. Ini sebenarnya sudah ada perubahan. Yang sedianya kemarin kami membahas tema yang berbeda, yaitu Anyorong Lopi. Tapi karena malamnya kami berdiskusi kembali, akhirnya ada perubahan. Baik, sebelumnya kami perkenalkan dari kelompok 1. Nama kelompok kami yaitu kelompok Among. Anggotanya saya sendiri Dewi Lestari, kemudian Ibu Irmayani, dan yang ketiga yaitu Ibu Resti Fauzi Amir.
Baik, saya langsung saja. Ini 3 item yang didasari pada yang pertama, kekuatan konteks sosial kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya kami yang relevan sebagai penguatan karakter murid baik dari aspek individu maupun dari segi sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Yang ketiga, kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan laku murid di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan. Ya, kita masuk pada materi yang pertama, kekuatan konteks sosial kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini kami mengambil contoh yaitu Mapatabe. Kata Mapatabe ini cuma terkenal di daerah Sulawesi Selatan, di mana saya kurang tahu kalau di SD SMP, tapi di SMA itu sudah mulai terlupakan Mapatabe ini. Jadi mungkin terlupakan karena zaman yang semakin canggih sekarang. Jadi kami mengangkat tema ini yaitu Mapatabe supaya bisa dimunculkan kembali para peserta didik itu bisa menerapkan kembali Mapatabe ini di sekolah-sekolah karena sekarang yang saya lihat pada saat peserta didik lewat di depan gurunya itu mereka cuma sekedar lewat saja, tidak membungkukkan badan, tidak mengatakan permisi, langsung lewat begitu saja. Nah, inilah yang membuat kami sebagai pendidik di sekolah merasa terenyuh hatinya, kok bisa seperti ini, semakin modern zaman ini ya. Kita dulu pada saat belajar, pada saat sekolah dulu, melihat guru dari jauh saja kita sudah lari terbirit-birit. Kalau yang sekarang melihat guru dari depan saja dia sudah langsung mendekat, bahkan langsung nyelonong lewat begitu saja. Nah, inilah yang apalagi tidak ada yang namanya Mapatabe. Nah, inilah yang kami inginkan supaya Mapatabe ini bisa dihadirkan kembali di sekolah. Nah, Mapatabe ini artinya merupakan cara untuk menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Namun, tradisi ini bukan hanya untuk orang yang lebih tua saja, akan tetapi berlaku juga untuk orang lain, meskipun orang tersebut belum atau tidak dikenal. Kata tabe itu sendiri merupakan istilah yang bermakna sapaan yang biasa juga digunakan dalam berkomunikasi antara anak terhadap orang yang lebih tua darinya. Jadi bukan cuma sekedar tabe ini, Mapatabe ini dia dalam 2 versi. Yang pertama pada saat lewat di depan orang lain, maka itu seharusnya kita lebih membungkukkan badan, kemudian mengucapkan kata tabe. Kemudian yang kedua penggunaan kalimat katanya ini. Kita setiap berbicara alangkah baiknya orang Sulawesi Selatan itu selalu mengucapkan kata tabe kalau memang memiliki budi pekerti yang baik, etika yang baik. Jadi Mapatabe ini ingin kami menghadirkan kembali di sekolah-sekolah bagaimana caranya supaya sekolah ini siswanya, peserta didiknya setiap lewat dimanapun mereka berada itu selalu membudayakan Mapatabe. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai luhur kearifan budaya kami yang relevan sebagai penguatan karakter murid baik dari aspek individu maupun dari segi sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah kami, yaitu ya melestarikan budaya Mapatabe ini. Karena Mapatabe merupakan warisan budaya yang sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu bagian dari Mapatabe adalah ya penerapan 3S, senyum, salam, sapa. Saya yakin Bapak Ibu pendidik sudah menerapkan ini di sekolah, baik SD, SMP, SMA. Salam, senyum, sapa, salam ini. Jadi kita sebagai pendidik itu membiasakan diri untuk datang lebih awal, menyambut siswa kita di sekolah, kemudian memberikan senyuman kepada mereka, melatih mereka untuk selalu tersenyum setiap berpapasan dengan orang lain, kemudian mengucapkan salam dan menyapa, Assalamualaikum, seperti itu. Kemudian kegiatan penerapan 3S ini dapat Bapak Ibu lihat. Di sini kami di SMA menerapkan ini di sekolah setiap pagi menjemput murid bersama guru-guru yang lainnya. Satu kekuatan pemikiran KHD untuk menebalkan laku murid di sekolah yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan. Penerapan budi pekerti Mapatabe. Kami fokus di sini mengenai Mapatabe.
Jadi yang membudaya adalah ya yang ini yang 3S, gurunya menjemput siswa di sekolah sambil senyum, menyapa, mengucapkan salam. Kemudian yang ini contohnya adalah Mapatabe. Siswa pelajar SD ini lewat depan gurunya dengan Mapatabe di depan gurunya. Kemudian lanjut video penguatan 3S, salah satu ini ada video penguatan. Ini saya rasa tidak usah ditayangkan karena akan menyita waktu lagi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok lain bisa ada yang mau bertanya atau yang tetap dimunculkan presentasenya, nanti anggota kelompok lain melihat yang mana. Ya, sempat ada dari kelompok lain yang mau bertanya. Silakan, Bapak Ibu. Atau mungkin sudah jelas dengan penjelasannya Ibu Dewi Lestari. Kelompok 3 dan kelompok 2. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada masukan atau tambahan yang bisa disampaikan? Ya, ada masukan atau sanggahan dari kelompok lain bisa. Kelompok 2 dan kelompok 3, Tabe. Ibu Niswa, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya hanya tidak hanya ya di tingkatan SMA saja yang budaya Mapatabe-nya itu sudah semakin terkikis, tapi di tingkatan SD juga itu masih banyak anak-anak yang mungkin masih kurang nilai-nilai budaya Mapatabe-nya ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga nilai atau nilai-nilai budaya Mapatabe ini menjadi semakin merosot seiring berkembangnya perkembangan zaman ini yang sekarang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Lestari. Ya. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya akan jawab mengenai dari SD. Ini penyebab kesalahannya mungkin dari rumah, mungkin dari orang tuanya, mungkin yang tidak yang sekarang kan orang tua itu sudah membiasakan memberikan pegangan HP kepada anaknya untuk mencari aman mulai dari umur, bahkan saya lihat mulai dari umur 2 tahun, 3 tahun. Nah, supaya aman, orang tuanya ini merasa aman, tidak diganggu oleh anaknya, jadi dia memberikan HP tersebut kepada anak ini yang dibawa sampai besar, kemudian sehingga anak ini tidak mendapat pendidikan pendidikan dari orang tuanya bahwa tidak boleh menggunakan HP yang digunakan yang diterapkan itu yang orang tua ini harus menerapkan bahwa harus sopan kepada orang lain. Ini kan pada saat kita memberikan HP kepada anak ini cuma fokusnya pada bicara kepada mereka saja. Ini tidak akan menyahut, mereka tidak akan menjawab apa yang kita pertanyakan kepada mereka. Mereka justru kita orang tua sendiri yang memberikan mereka sesuatu yang bisa mengarahkan mereka ke jalan yang salah. Jadi dikatakan mengapa dari SD sudah tidak ada budaya Mapatabe, bukan dari SD lagi, dari TK sebenarnya dari umur 2 tahun 3 tahun mereka sudah diajarkan, tapi orang tua terkadang lupa. Mereka selalu mencari aman, mereka cuma mengetahui ini HP, pakai HP supaya tidak mengganggu saya. Akhirnya semua pendidikan yang harusnya tentang kesopanan, tata krama yang diajarkan kepada anak dari orang tua itu sudah tidak pernah diberlakukan lagi untuk zaman ini, untuk saat ini ya, di zaman yang modern ini. Mereka cuma fokusnya ke HP.
Jadi bahkan sekarang anak pada saat lewat depan orang itu, dia cuma fokus lihat HP-nya, dia tidak tahu saya lewat di depannya siapa ini. Nah, ini kesalahan mungkin dari rumah, dari orang tua yang membiasakan diri kepada anaknya memberikan ini HP ini, yang membuat anak tersebut sudah tidak mengenal dunia luar, sudah tidak tahu bagaimana kita bertata krama di depan orang, bagaimana kita berperilaku, menunjukkan kesopanan di depan orang lain. Seperti itu, Ibu. Ya, bagaimana Ya, baik, Bu. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Tapi sudah besar Ya, Bu. Suara dari Ibu Retno ini kayaknya agak bising ya. Saya kurang jelas kemarin. Ya, saya kira sudah cukup ya penjelasan dari Bu Dewi. Mungkin cukup yang terima kasih sudah atas pertanyaannya. Mungkin lain masih ada yang mau dipertanyakan atau masih ada yang belum jelas, silahkan Bapak Ibu dari kelompok lain, dari kelompok 3 mungkin, kelompok 2 masih ada. Ya, silakan Ibu Andi Alvira. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dari budaya Mapatabe ini, seperti yang dikatakan Ibu Nisbati tadi, bukan hanya dari tingkatan SMA saja yang sudah melupakan budaya Mapatabe ini, melainkan mulai dari SD bahkan TK pun anak-anak sudah tidak mengenal mengenai budaya Mapatabe ini. Pertanyaan dari saya, bagaimana caranya agar sebagai seorang pendidik agar budaya Mapatabe ini tetap lestari mulai dari tingkatan awal sampai ke tingkatan akhir, seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Kepada Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya, Ibu, mengenai cara pendidik supaya Mapatabe ini mulai diberlakukan kembali. Ini kan sudah ada beberapa tahap yang saya sampaikan tadi bahwa 3S itu sudah diterapkan di setiap sekolah. Ini sebenarnya sudah mulai dari proses penyambutan siswa ini, kemudian memberikan salam kepada mereka, itu sudah mulai menanamkan budaya Mapatabe kepada mereka, menanamkan budi pekerti kepada mereka. Kemudian untuk lebih tepatnya lagi, bagusnya ini di baik TK, SD pun SMP, SMA itu membuat poster yang besar mungkin, jadi yang dipajang di sekolah, di depan, mungkin sebelum masuk ke sekolah, di pagarnya, dekat pagarnya ini, tentang orang yang sedang Mapatabe di depan gurunya. Nah, jadi setiap ada siswa yang masuk, dia lihat, oh kita akan Mapatabe ini. Ya, kalau bisa di setiap kelas mungkin ya, ada beberapa poster yang dipasang di ruangan atau di sekolah yang memang tepat khusus tentang budaya Mapatabe ini, supaya setiap anak yang lewat, kita ini setiap lewat depan orang harus Mapatabe, mengingatkan selalu. Jadi setiap dia melihat gambar tersebut, kita harus Mapatabe setiap ada orang ini. Seperti itu, jadi membudayakan Mapatabe ini bisa dilakukan dengan memasang beberapa poster atau gambar Mapatabe di setiap sekolah. Seperti itu, Ibu. Ya, bagaimana dengan Ibu? Ya Bu, jawabannya sudah sangat sekali. Bahkan memberikan saran untuk memasang poster, bukan cuma agar selalu tetap diingat setiap saat. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin masih ada lagi dari kelompok 3 atau 2? Mungkin cukup kasih kesimpulan saja. Karena hampir berpuasa ini. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa menyimpulkan ya Ibu Dewi Lestari atas materi yang dipaparkan hari ini, atau Ibu Dewi Lestari saja yang simpulkan.
yang ini mari kita bersama-sama Bu Erma dinongasin ya. Ya, baik, sebagai pendidik, mari kita bersama-sama menuntun peserta didik kita di sekolah bagaimana caranya supaya menuntun mereka ke jalan yang benar, mengajarkan mereka tentang tata krama, terutama pada MAPA TABE ini, karena mereka bisa melakukan karena mereka dibiasakan. Nah, jadi kalau mereka dibiasakan menyampaikannya dalam melakukan selalu menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka pada saat mereka melakukan kesalahan. Misalnya lewat di depan orang tidak melakukan MAPA TABE, ya kita harus ingatkan seperti itu. Jadi menanamkan budaya MAPA TABE di setiap sekolah. Kita menuntun mereka bagaimana caranya supaya mereka bisa lebih menanamkan tata krama dalam diri mereka. Itu tugas kita seorang pendidik, seperti itu. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan yang Silakan ditutup. Itulah tadi pemaparan yang dipaparkan oleh kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah saya tutup diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Oke. Baik, Bapak Ibu, aplaus dulu untuk kelompok 1. Kasih aplaus toa. Baik Bapak Ibu, untuk penguatan mungkin di stop share dulu Bapak Ibu. Bu, di stop share. Di stop share dulu presentasinya. Udah, oke. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini sebelum kita tutup, saya ingin mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan apa semua yang kita paparkan. Semua kelompok luar biasa memberikan penjelasan, mempresentasikan semua sesuai dengan pemahaman dan mengkondisikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Walaupun sebenarnya hampir sama itu kita kita melakukan kegiatan itu dengan berdasarkan dengan apa yang dilakukan. Nah sekarang karena begitu banyaknya yang diangkat terkait dengan sikap karakternya daripada anak-anak, nah itu tujuan kita nanti ini selaku guru penggerak bagaimana mengubah seperti itu. Tapi bukan artinya akan mengubah kita panggil satu-satu anak-anak atau bagaimana, itu kan tidak mungkin. Tapi yang pertama dulu kita kita seorang guru, anggaplah anak-anak kita itu yang pertama kita sebagai manusia memanusiakan manusia, istilahnya Bapak Ibu ya, memanusiakan manusia. Yang pertama kita harus menjadi contoh, seperti tadi ada yang disampaikan, melakukan kolaborasi, memungut sampah, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tapi ketika kita tidak menjadi contoh, sampah ada di dekat kita, kemudian kita panggil murid kita bahwa ini sampah pungut nak, berarti itu bukan, saya bisa menganggap bahwa tidak memanusiakan manusia, karena seharusnya kita yang pungut di dekat kaki kita, tetapi kita memanggil siswa yang lain. Nah, itu harusnya kita memberi contoh. Setelah kita pungut, pasti itu murid-murid yang lain mengatakan, sedangkan guru kita pungut sampah. Masa guru kita yang pungut sampah kita ada di sini? Nah, itu bisa secara tidak langsung akan merubah pikiran anak-anak kita. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan tadi untuk kelompok 1,
Ini bisa saja kita lakukan dengan cara memperkaya lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teks. Supaya apa yang dilakukan kepada anak-anak itu bisa saja tanpa disuruh membaca, misalnya mulai dari masuk sekolah sudah ada kata di depannya Assalamualaikum, tanpa disuruh pasti anak itu baca. Apalagi tadi contoh itu sudah bagus, ada teman-teman guru menunggu siswanya, berarti kita harus duluan hadir di sekolah. Tapi alangkah ganjilnya ketika pada saat kita menjemput anak kita, ada yang terlambat, kemudian ada juga guru di belakang mengikut terlambat. Jadi itu berarti itu tidak menjadi contoh. Seandainya kita mencari cara yang lain, ketika kita terlambat dengan alasan, mungkin ada alasan yang sangat penting sehingga kita terlambat ke sekolah, mungkin sebaiknya jangan diperlihatkan kepada murid-murid kita, karena murid kita itu mencontoh mengatakan kita saja yang ditahan, kita saja yang ditanya kita terlambat. Nah, sedangkan guru yang saya di belakang saya juga ada seperti itu. Padahal anak-anak kita itu, murid-murid kita kan tidak mengerti maksudnya kenapa kita terlambat. Mungkin ada alasan yang tepat, tapi intinya janganlah kita memperlihatkan kepada anak-anak kita, karena kita ini adalah sebagai guru pemimpin pembelajaran. Kita sebagai pemimpin pembelajaran berarti murid-murid kita itu akan meniru kita apa yang kita lakukan. Jadi kita harus menjadi contoh pada Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bagaimana membentuk karakter anak kita, memanusiakan murid-murid kita. Kita harus mengenal semua karakternya murid-murid kita. Murid-murid ini seperti apa karakternya, kemudian sikapnya seperti apa, itu yang kita akan kelompokkan untuk menjadi salah satu cara bagaimana kita akan mengarahkan anak-anak kepada hal-hal yang memang bisa membantu kita untuk menjalankan bagaimana membentuk karakter anak kita. Ini sebagai penguatan Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu melanjutkan, karena ini kan masih ada alur berikutnya, itu akan berproses sampai alur merdeka ini yang selesai, itu pasti Bapak Ibu akan paham seperti apa sebenarnya maksudnya, tujuan yang apa yang kita lakukan. Tapi saya pastikan Bapak Ibu yang sekarang ini baru awal yang kita lakukan ini, Ibu sudah memahami, sudah ada, bahkan sebenarnya sudah melakukan cara. Seperti tadi ada gambar-gambar yang diperlihatkan semua masing-masing kelompok, berarti Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan kurikulum merdeka. Walaupun nanti yang akan kita perkuat di sini bagaimana kita memanusiakan manusia melalui daripada kegiatan kita ini. Saya kira demikian, mohon maaf Ibu ya, karena ini sudah hampir buka puasa, tadi terkendala dengan jaringan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, tapi mudah-mudahan saya berharap semua puasa kita ini berkah hari ini. Dua amal yang kita akan lakukan, ilmu yang berkah dan juga puasa kita yang berkah. Saya kira demikian mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita foto bersama lagi ya. Buka gambarnya Ibu Andi Elvira. Oke, 1, 2, 3. Oke. Silakan Bapak Ibu Lab, silakan, nanti mau buka puasa. Bapaknya, anaknya belum siap. Diulangi udah, diulangi tapi tadi saya off cam. Oh ya, diulang ya. Iya, satu kali. Oke, 1. Kalau ada teman yang bisa foto boleh, enggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Silakan kerjakan di LMS, silakan lakukan ya. Silakan saling merespon Bapak Ibu, apa yang ada tugas-tugas yang harusnya dilakukan melalui daripada alur merdeka yang ada. Silakan, terima kasih. Ya, bukunya di bawah. Makan Makina.